Salam Bapak dan Ibu sekalian, beserta juga saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang berada di rumah maupun dimanapun kita semua berada. Majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam ibadah hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta ini, kita akan melaksanakan peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat Pelayanan Anak. Kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Mari kita bersaat teduh sejenak. Baiklah jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita ini. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 20, bait 1, dan dilanjutkan bait kedua setelah prosesi Alkitab masuk ke ruangan ini. Umat Tuhan, mari datanglah. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, berdiri dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Pusat kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu.
Hai umatnya, mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian nas mimpi hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi murid-murid-Mu, kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami menyadari bahwa kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Ya Tuhan yang telah mempercayakan kami tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kasihanilah kami dan berilah kami pengampunan-Mu. Baharuilah hati, pikiran, dan perilaku kami ya Tuhan, dan ajarlah kami mempersembahkan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 215, bait 1 dan 2. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu. Ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin
dunia fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita melaksanakan ibadah Minggu yang ke-24 sudah Pentakosta dan akan melaksanakan peneguhan pengurus Pelkat yang dilakukan berdasarkan mekanisme penambahan antar waktu. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dari surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Baiklah, kita menenangkan diri kita untuk berdoa. Dengan penuh sukacita kami datang kepada Tuhan untuk menyatakan rasa syukur kami, karena Tuhan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada kami di sepanjang malam yang sudah berlalu, sehingga kami boleh dapat hadir di pagi hari ini. Dalam persekutuan umat Tuhan yang akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang mengajarkan kehidupan bagi kami semua. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memberi kami hikmat, agar kami dapat menerima pesan dan nilai yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sama
Jemaat silakan duduk. Selamat pagi. Kita bersyukur memasuki minggu yang ke-24 sesudah hari turunnya Roh Kudus yang dirayakan secara gerejawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga kita memasuki minggu-minggu terakhir di masa-masa Pentakosta dan akan memasuki awal dari minggu-minggu Adventus, masa-masa penantian. Jadi penyertaan Roh Kudus kita rayakan bersama-sama sebagai persekutuan umat Tuhan yang belajar menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dengan demikian, maka harus ada wujud atau yang dikenal dengan sebutan buah dari setiap pertumbuhan yang terjadi di tengah-tengah para pengikut Kristus sampai dengan saat ini. Nah, buah itu yang kemudian terlihat dan akan memberikan dampak. Kalau pohon tidak berbuah, berarti dia dikenal pasti karena keindahan bunganya. Kalau pohon tidak berbuah, lalu tidak berbunga dengan indah, lalu dia dikenal dari apanya? Dari batangnya, dari daunnya, itu sama seperti yang lainnya. Semua tumbuhan akan berbatang dan berdaun. Sangat alami. Tetapi dari bunga atau buah, maka manusia kemudian diidentifikasikan sebagai manusia yang bagaimana. Nah, perjalanan jemaat yang kita sama-sama sebut dengan nama Cornelius yang ada di Lido ini juga mengalami proses pertumbuhan ya, dan yang pasti proses berbuah. Dan buahnya diharapkan merasa manis, bukan buah yang berasa pahit. Karena itu akan menentukan bagaimana orang menilai diri kita sebagai sebuah persekutuan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma ini dilatar belakangi oleh berbagai kepentingan yang saling tarik-menarik. Dijelaskan dulu bahwa di kota Roma tumbuh sebuah jemaat yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus. Mereka lahir bukan dari upaya pekabaran Injil Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus begitu perhatian dengan jemaat di Roma ini karena di sana banyak saudara-saudaranya sebangsa Yahudi yang kemudian berganti keyakinan mengikuti Kristus. Jadi Kristen Yahudi. Tumbuh di sana dan menjadi mayoritas. Sementara itu di kota Roma juga terdapat banyak orang dari bangsa-bangsa yang berbeda.
Nah, ketika mereka yang non-Yahudi itu ingin bergabung menjadi umat Kristus di kota Roma, maka yang mayoritas kemudian seolah-olah mewakili wewenang Tuhan, kemudian menentukan syarat. Syarat yang pertama adalah semua orang harus sama, yaitu melakukan sunat lahiriah. Nah, itu kemudian membuat orang-orang Yunani dan yang lainnya itu menolak. Lalu yang kedua, bahwa semua bangsa yang ingin bergabung harus menerima Taurat. Karena itu merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Yahudi. Jadi sunat dan Taurat menjadi syarat bagi siapapun orang di luar bangsa Yahudi untuk bergabung. Nah, inilah yang membuat persoalan di Jemaat Roma. Adanya syarat yang dipaksakan agar semua menjadi seragam. Nah, sejak dahulu gereja itu kan tidak tidak hanya satu, ya, tetapi beragam-ragam. Ya. Percampuran manusia itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Nah, kalau kita mau merefleksikan jemaat Roma ini, ya tidak jauh berbeda dengan jemaat GPIB yang banyak ragam suku bangsanya. Kalau satu, dua, kemudian memaksakan harus mengikuti tradisinya, maka dipastikan terjadi keributan, terjadi penolakan di mana-mana. Sehingga membuat ada pernyataan, kok jadi warga GPIB ini rumit amat kan begitu. Harus begini, harus begitu. Persyaratannya banyak, seolah-olah syarat itu datang langsung dari Tuhan. Padahal itu hanya dari manusia saja. Nah, jadi konteks ceritanya adalah umat yang mayoritas ingin melakukan sebuah penyeragaman terhadap umat yang minoritas. Nah, oleh karena itu, dikasih judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, orang yang lemah dan orang yang kuat. Yang kuat secara fisik, secara lahiriah jelas dari jumlah orang-orang keturunan Yahudi itu. Dan yang kedua, pengertian yang kuat dan yang lemah ini juga dikaitkan dengan persoalan keimanan. Jadi Paulus menggabungkan dua hal menjadi satu nasihat yang disampaikan kepada jemaat di Roma. Jadi bunyinya kita yang kuat, nah kita itu siapa? Ya, Rasul Paulus menunjuk dirinya dan orang-orang yang berasal dari bangsa Yahudi. Kuat dalam pengertian banyak dan juga punya kualitas iman yang sudah mumpuni atau dianggap sudah lebih dahulu mengenal Kristus. Lalu wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi orang yang baru ingin masuk ke sebuah komunitas umat beragama pasti perlu tuntunan. Nah, tetapi tuntunannya itu ya harus benar-benar tuntunan yang berasal dari Tuhan. Bagaimana secara rohani, bukan mengedepankan hal-hal yang jasmani. Ya, oleh karena itu kalimat jangan mencari kesenangan kita sendiri. Jangan menganggap bahwa
kami ini umat Tuhan loh, umat pilihan. Jadi you semua harus ikut apa yang kami tentukan. Nah, itu menjadi bagian dari persoalan. Ya, klaim sebagai the one and only, satu-satunya umat. Ya. Ini kan persoalan bangsa Israel dari zaman dulu sampai sekarang. Menganggap diri satu-satunya umat yang dipilih Tuhan, sehingga bangsa-bangsa lain itu sepertinya orang kafir semua. Nah, itu mau menunjukkan bahwa umat Kristen yang berlatar belakang Yahudi di jemaat Roma itu memaksakan kehendak dan mencari kepuasan. Kalau semua orang di Roma yang mengaku pengikut Kristus menjadi seragam seperti mereka, semuanya disunat, semuanya mau terima hukum Taurat, maka itu akan menunjukkan sebuah power yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan jemaat Kristus pada saat itu. Nah, jadi tarik-menarik siapa yang menjadi pemimpin dan menguasai umat itu sudah terjadi dari zaman dahulu kala. Ya, jadi kalau melihat sekarang banyak gereja berdiri yang baru-baru, lalu pemimpinnya, kayaknya saya kenal orang itu, ya begitu. Ya, dari zaman dahulu ingin memiliki power yang absolut, satu tingkat di bawah Tuhan. Jadi siapa yang mau ikut dan percaya pada dirinya seolah-olah sebagai nabi, maka dia bisa mendirikan gereja yang baru dimanapun dia mau, kan begitu. Nah, ini persoalan hegemoni kekuasaan, pertunjukan duniawi yang meresahkan Rasul Paulus. Jadi itu masuk dalam kategori mencari kesenangan sendiri. Mengumpulkan orang-orang yang sehobi, setipe, ya, sepikiran, yaitu bagian dari mencari kesenangan sendiri. Ya. Yuk kita hobinya mancing, yuk kita mancing. Tapi kan ada banyak orang yang tidak hobi mancing. Jadi jangan dipaksakan bahwa itu sebagai sebuah kegiatan gereja yang resmi. Pekan memancing GP misalnya. Jadi ini salah satu contoh ya, orang-orang yang memaksakan kesenangannya, kepentingannya. Nah, lalu bagaimana hidup yang benar? Dalam kacamata Rasul Paulus, dia mengatakan di ayat kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, ini kan nasihat yang luar biasa ekstrim. Ya. Jangan cari kesenangan sendiri, tapi coba cari apa yang menjadi kesenangan dari orang lain. Apa yang menjadi prioritas untuk bisa lebih dekat di dalam sebuah relasi. Nah, itu yang kemudian dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Dan kemudian kalau kita mau cari bahasa yang ada saat ini, ya, maka ayat 2 ini, ya, Paulus mengajarkan sebuah sikap berempati kepada orang lain. Jadi jangan kita melulu yang menjadi fokus atau titik sentralnya. Coba mencari sesuatu yang ada di dalam diri orang supaya orang itu bertumbuh, kan begitu. Orang yang sendirian terus, ya susah dapat teman, ya coba didekati dan dijadikan teman supaya dia tidak menjadi minder. Yang lain punya teman yang dia menyepi aja gitu. Nah, jadi memberikan dampak gitu ya, memberikan dampak untuk menolong orang yang secara psikologi itu merasa terintimidasi, merasa terasing ya di tengah-tengah keramaian.
Karena dia mungkin melihat hobi saya kok beda dengan yang lainnya ya. Gitu. Mereka punya smartphone, saya cuman Nokia zaman jadul gitu. Nah, ya, saya lanjutkan. Jadi ada yang merasa terintimidasi sekalipun tidak mendapat perlakuan secara fisik. Ketika mereka melihat lingkungan di sekitarnya itu ya, memiliki power yang sangat mayoritas, ya, yang sulit diajak untuk berkompromi dan cenderung untuk otoriter. Nah, itu kemudian akan menghilangkan rasa empati kepada sesama manusia. Padahal kita harus berempati, sama seperti Kristus berempati kepada manusia. Nah, oleh karena itu ayat yang ketiga, Paulus mengatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi seperti ada tertulis kata-kata, cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi dia mencoba merasakan apa yang menjadi derita manusia. Manusia-manusia yang terhina, yang dihina, dan sengaja diperlakukan dengan hina, itu mendapatkan empati dari Kristus melalui peristiwa penyaliban di Golgota. Nah, ayat yang ketiga ini punya referensi di Mazmur 69 ayat 10 ya, di catatan kakinya. Kalau mau dibaca silakan. Ayat 15 tadi, ayat 3 ya. Jadi karena Kristus tidak mementingkan kesenangan-kesenangannya, statusnya sendiri, maka Paulus mengajak bahwa, hai kamu manusia yang punya berbagai macam kelebihan dalam hidupmu, ya, berempatilah kepada orang lain, khususnya orang yang lemah, yang perlu pertolongan. Kadang-kadang kita menyebut orang lemah itu juga beresiko. Ya. Beresikonya apa? Mereka juga bisa komplain. Siapa bilang saya lemah gitu? Lemah apanya? Mungkin lebih tepatnya adalah orang yang perlu pertolongan. Gitu. Karena orang yang perlu pertolongan bukan juga orang yang dikategorikan lemah. Suatu saat kita yang badan tegap, besar, wajah sangar, suara besar, ya, suatu saat juga bisa menjadi lombo. Gitu. Apa lombo itu bahasa Indonesia ya? Ya, menjadi lemah ya. Lombo itu bahasa dari Ambon. Ya, lembek ya, yang tadinya gagah, keras, muka sangar, air mata keluar, ya, kan begitu. Jadi wajahnya gagah gitu, tapi hatinya tetap rintoh rahap kan, gitu. Ya, ya melankolis bisa juga kan begitu kan. Jadi yang kuat ya itu hendaknya menolong yang perlu pertolongan. Gitulah. Jadi kadang-kadang yang lemah ini kita sulit untuk menentukannya lemahnya apa ini. Bahaya kalau kita bicara kata lemah. Ya. Ya, bisa juga lemah gemulai kan gitu. Kalau lemah gemulai kan bukan perlu pertolongan ya. Itu perlu perhatian khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kita diminta untuk memotivasi diri kita agar memiliki rasa solidaritas. Solidaritas ini kalau diterangkan panjang lebar bisa 2 jam buat banyak. Ya. Tetapi ya secara singkat ya solidaritas itu mau menggambarkan sebuah rasa kepedulian. Ya. Kalau tanya lagi kepedulian itu apa-apa, lihat kamus bahasa Indonesia ya. Gitu. Ya, kepedulian. Ya. Rasa apa ya? Rasa apa? Empati ya tadi itu. Ya, rasa ingin menolong itu lahir dari sebuah kepedulian. Ya. Kalau kita nggak peduli, boro-boro mau nolong, ngelihat aja enggak.
Nah, itu disindir oleh Tuhan Yesus dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Itu kan cara menyindir orang. Ya. Kamu yang merasa baik, kamu yang merasa hebat, ya, kok tidak punya rasa peduli melihat orang sudah dirampok dan hampir mati di tengah pinggir jalan. Ya. Jadi rasa kepedulian itu yang kemudian dalam bahasa kerennya jadi solidaritas, ya, solidaritas sosial, ya, macam-macam banyak. Kita ini membangun solidaritas saudara seiman. Nah, ini lebih mendalam lagi, ya. Jadi kalau kita punya kelebihan, ya, orang gereja sering mengatakan kalau punya talenta yang baik, yang banyak gitu, ya, maka harus bersedia untuk berbagi atau membagikan tepatnya, membagikan kemampuan-kemampuan itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya. Nah, gampangnya begini aja, kalau kita punya pendidikan yang baik, lalu kemudian bisa menjadi guru, nah maka kan kita membagikan pengetahuan itu kepada murid-murid. Ya. Nah, kalau tidak ada rasa kepedulian, rasa solidaritas, saya rasa nggak ada yang mau jadi guru tuh. Apalagi guru ini ditempatkan di pedalaman Papua sana, di pedalaman NTT sana, di pedalaman Lampung, Kalimantan. Waduh, ya, setengah mati itu. Tapi karena rasa kepedulian yang tinggi, ya, yang di kota sibuk ngurus naik golongan kan gitu. Mereka di sana ya sibuk mempertahankan hidup saja. Yang penting punya rasa kepedulian kepada manusia-manusia yang ada di pedalaman, yang tidak tahu apa-apa. Huruf A segede gajah juga mereka nggak tahu sebutnya A. Nah itu kemudian diajar, ya, mentransfer kan pengetahuan, supaya mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ketidaktahuan itu, ya, masih dapat dikategorikan sebagai sebuah kelemahan. Jadi kalau kita lebih banyak nggak taunya, nah itu repot, ya. Apalagi nggak tahu apa, nggak tahu malu, nggak tahu diri, nah itu paling repot udah, ya. Itu kelemahan mendasar manusia yang harus ditolong gitu, ya, supaya bisa menghormati orang yang lebih tua, mengerti gitu kan, tahu tata krama, nah begitu kan, bagaimana bicara sama orang yang lebih tua dan sebagainya itu. Nah itu ketidaktahuan yang seringkali kemudian menjadikan orang lalu menjadi lemah karena memelihara kebodohan di dalam kehidupannya. Nah, berkait dengan solidaritas, ya, pelayanan yang diangkat atau yang lahir dari sebuah kepedulian, maka hal yang terpenting dalam jemaat GPIB adalah bagaimana kita yang sudah tua ini, sudah tua ya, nggak apa ya, sudah dewasa dan menjadi tua, punya perhatian yang sangat besar kepada generasi-generasi penerus, gitu, kepada pelayanan anak dan pelayan persekutuan teruna. Jadi kalau tidak ada kepedulian dari warga, ya, bapak ibunya, warga jemaat dewasa, ya, pelayanan di PA itu ya memble-memble aja. Masih bagus kalau bilang biar memble asal kece. Itu zaman dulu, sekarang nggak ada lagi. Ya. Kepedulian dan dukungan yang besar itu menjadi sebuah bentuk, ya, solidaritas. Yang PKLU, yang PKB, yang PKP, yang GP, ya, mencurahkan energi untuk membantu pelayanan di PA dan PT. Kenapa? Karena dua pelkat inilah masa depan gereja. Dia harus dibina dengan pengetahuan yang benar, dituntun dengan sebuah kehidupan spiritual yang mumpuni. Sehingga dipilihlah, ya,
beberapa dari sekian banyak warga jemaat yang dianggap punya karunia dari Tuhan untuk bisa mencapai tujuan tadi, mencapai misi, ya. Apa misinya di Pelkat itu? Ya, mendaratkan Injil Kristus kepada jemaat. Jadi kalau di PA ya mendaratkan Injil Kristus kepada anak-anak. Di PT ya begitu, sampai di PKLU. Tugasnya mendaratkan dengan baik. Ya, happy landing, masalah happy ending itu belakangan. Tapi dia mendarat dan bisa dicerna, diterima oleh kategori-kategori anak. Nah, oleh karena itu diperlukan yang namanya pengurus dan pelayan Pelkat, pelayanan anak. Nah, hari ini kita akan melakukan penambahan antar waktu dari periode 2020-2022. Ya. Jadi masih ada waktu 1 tahun lebih sedikit untuk berkarya dan menunjukkan, ya, kepedulian, solidaritas kepada anak-anak yang dalam tanda petik, ya, kita sebut orang yang lemah. Tentu para kakak-kakak pelayan dan guru sekolah minggunya adalah orang yang sudah kuat, yang sudah punya pengalaman, pengetahuan di tengah-tengah dunia ini. Sudah lebih sering dan lebih dahulu rajin baca Alkitab. Itu ya. Nah, sudah lebih dahulu rajin baca Alkitab. Nah, sehingga bisa mentransferkan, ya, memindahkan, membagikan, sharing, ya, atau apa namanya, tethering, ya, pengetahuan-pengetahuan untuk memampukan anak-anak ini dari yang nggak tahu apa-apa, kemudian menjadi tahu banyak hal. Tentu banyak hal yang baik dan positif. Nah, kita juga sebagai orang tua di rumah pasti dalam posisi orang yang kuat. Maka lindungilah orang-orang yang, ya, perlu perlindungan. Ya. Suami melindungi istri, ya, dan melindungi anak-anak. Ya. Istri mengasihi suami. Kadang-kadang istri juga bisa melindungi suami, gitu ya. Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Nah, jadi peran orang tua yang dianggap pihak yang sudah kuat, baik jasmani maupun rohani, nah diharapkan kemudian bisa membangun kehidupan di rumah tangga, khususnya bagi anak-anak atau cucu, ya, yang perlu bimbingan karena mereka lemah, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, melalui pendidikan di keluarga, lalu dilanjutkan pelayanan kategorial di gereja, maka harapannya kita memiliki sebuah kepedulian yang bukan hanya sekedar omong kosong doang, tapi kepedulian yang diwujudkan di dalam bentuk-bentuk pelayanan yang kreatif dalam rangka mendaratkan Injil Kristus kepada anak-anak kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376, ikut dikau saja Tuhan. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam prosesi penambahan antar waktu pengurus dan pelayan PA yang diawali dengan pembacaan surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido. Dipersilakan. Protestan di Indonesia bagian Barat, nomor 03 strip KL strip 6 Romawi strip 2021 strip KPTS, daftar surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Cornelius Lido Cigombong. Dengan kasih karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Cornelius Lido Cigombong menimbang: 1. Perlunya melengkapi personel kepengurusan Pelkat PA GPIB Cornelius Lido melalui mekanisme penambahan antar waktu atau PAW. Kedua, telah ditetapkan 4 orang calon pengurus pelayanan anak periode 2020-2022. 3. Rencana peneguhan pengurus pelayanan anak tanggal 7 November 2021. Keempat, bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong. Mengingat 1. Tata Dasar GPIB tahun 2015. 2. Peraturan Pokok Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 12. 3. Peraturan Nomor 3 Tahun 2015. Memperhatikan: 1. Evaluasi Majelis Jemaat terhadap Pelkat PA pada triwulan pertama dan kedua tahun 2021. 2. Sidang Majelis Jemaat 25 Oktober 2021 memutuskan menetapkan keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Cornelius Lido Cigombong tentang peneguhan serta tugas dan tanggung jawab pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak periode tahun 2020-2022 di GPIB Cornelius Lido Cigombong. 1. Terhitung tanggal 7 November 2021 meneguhkan pengurus pelayanan anak PA periode tahun 2020-2022 di GPIB Cornelius Lido yang namanya disebut dalam daftar lampiran. Kedua, tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku pengurus pelayanan anak PA dilaksanakan atas dasar panggilan dan pengutusan gereja dengan berpedoman pada tata gereja dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di GPIB. 3. Masa tugas pengurus pelayanan anak GPIB Cornelius Lido Cigombong terhitung sejak peneguhannya tanggal 7 November 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022. 4. Apabila di kemudian hari ternyata selaku pengurus pelayanan anak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di GPIB, maka yang bersangkutan akan diakhiri keanggotaannya selaku pengurus pelayanan anak. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cigombong pada tanggal 7 November 2021, Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong. Ketua, Pendeta Julius Erik Tanabora, SSI, MA. Sekretaris, Penatua Denok Sulistiowati. Surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada seluruh pengurus yang diteguhkan. Lampiran 1. Nama-nama pengurus pelayanan anak PA periode 2020 sampai dengan 2022 yang diteguhkan dalam penambahan antar waktu adalah: 1.
Ibu Helena Adrana Sobleli sebagai Ketua. 2. Saudari Esther Ninutakoy sebagai Wakil Ketua. 3. Ibu Yunita Grace Mangunsong sebagai Koordinator Pelayanan Sektor 1. 4. Ibu Milherinte Hermin Keluanan Barangongo sebagai Koordinator Pelayanan Sektor 2. Dengan demikian, maka susunan lengkap kepengurusan Pelkat Pelayanan Anak GPB Cornelius Lido periode tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut. 1. Ketua Ibu Helena Adrana Sobleli merangkap pelayan. 2. Wakil Ketua Saudari Esther Ninutakoy merangkap pelayan. 3. Sekretaris Saudari Yohana Enos Marlita merangkap pelayan. 4. Wakil Sekretaris Saudari Maria Claudia Cahyani merangkap pelayan. 5. Bendahara Saudari Indah Restiana Widianti merangkap pelayan. 6. Koordinator Pelayanan Sektor 1, Ibu Yunita Grace Simangunsong. 7. Koordinator Pelayanan Sektor 2, Ibu Mil Herlince Hermin Keluanan Barangongo. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan surat keputusan Majelis Jemaat yang menjadi dasar dari proses peneguhan. Hari ini kita melakukannya pada Pelkat Pelayanan Anak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dengarkanlah penjelasan-penjelasan yang terkandung di dalam rumpun tata ibadah GPIB yang menghantar para calon-calon pengurus ini memasuki prosesi peneguhan. Penjelasan tentang gereja dan pelayanannya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia menghendaki agar jemaatnya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tentang pelayanan kategorial. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian, tidak semuanya mempunyai tugas yang sama, karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. Ketiga, tentang pengurus pelayanan kategorial. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PA-PT dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PA adalah para pelaku misi
yang bersama para pejabat, yaitu diaken, penatua, dan pendeta, melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugasnya, pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus katakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah, kepada ibu-ibu dan saudari yang telah dipilih sebagai pelayan kategorial dan pelayan PA, dengarlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut. Jadi dilihat di liturginya ada amanatnya. Pertama, nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Yang kedua, hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, serta saudara-saudara yang akan diteguhkan, mari kita masuk di dalam doa penguatan sebelum kita mendengarkan janji dan pengakuan mereka. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran, dan hidup saudara-saudara ini, khusus dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Nah, sekarang saudara-saudara dipersilakan berdiri untuk mengucapkan janji, mengucapkan pengakuan dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Kedua, apakah saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus dan pelayanan kategorial, pengurus dari pelayanan kategorial dan pelayan PA dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci, serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki. Ketiga, apakah saudara bersedia membina, mengajarkan, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jika saudara lalai dan berbuat salah. Saya akan panggil namanya untuk menjawab satu persatu. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapannya sebagai saksi? Yang pertama, Ibu Elena.
Yang kedua, Saudari Esther. Yang ketiga, Ibu Yunita. Yang keempat, Ibu Erlince. Tuhan menguatkan dan menolong saudara sekalian. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari Bapak Ibu berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, dulun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang udah dosa. Silakan duduk. Kita bernyanyi sebuah lagu sebelum kita melaksanakan proses peneguhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Nah, saudara-saudara, berdasarkan pengakuan dan janji saudara, maka kami meneguhkan saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial GPIB Cornelius Lido dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berlutut. Ibu angkat tangan juga. Biar saya pegang. Hiduplah seturut panggilan dan pengutusanmu. Laksanakan tugas pelayananmu dengan setia, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa, yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu Jemaat, sambutlah para pengurus pelayanan kategorial ini dengan sukacita. Silakan berbalik. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar, dan memperlengkapi kamu dengan pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Terima kasih, Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk. Para pengurus yang telah diteguhkan, silakan kembali ke tempat duduk. Naikkan doa syafaat. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini ketika firman Tuhan mengajarkan kami untuk memiliki kepedulian dan solidaritas terhadap kaum yang lemah. Dan ketika juga kami boleh Tuhan sertai dalam proses peneguhan pengurus-pengurus dari Pelkat Pelayanan Anak periode 2020-2022 dalam mekanisme penambahan antar waktu. Kami bersyukur ini boleh terjadi dalam kehidupan jemaat ini,
dan biarlah menjadi sebuah karunia bagi kami untuk semakin mengenal bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah pengurus-pengurus Pelkat PA yang baru diteguhkan ini, ya Tuhan, sertailah mereka dan kuatkan iman percaya mereka semua ketika menjalankan tugas pelayanan ini di tengah-tengah berbagai macam pergumulan bahkan pencobaan. Kami menyerahkan mereka juga bersama dengan keluarga, bersama dengan suami dan orang tua terkasih. Biarlah bagian dari yang terdekat, yaitu keluarga dan rumah tangga, boleh mendukung pelayanan yang sedang mereka emban demi memuliakan Kristus, Sang Kepala Gereja. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi pelayanan PA di GPIB Cornelius Lido ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua, baik presbiter maupun para pengurus serta pelayan, untuk dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta pendalaman bagi proses bertumbuhnya iman anak-anak dari usia batita hingga anak kelas tanggung. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah kelemahan-kelemahan kami boleh tertutupi oleh karunia-karunia dari Roh Kudus. Sehingga jadikanlah kami ini sebagai saluran berkat Tuhan untuk memberitakan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa hari ini untuk gereja kami, Persekutuan Umat Tuhan Cornelius Lido di Cigombong, dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan. Kami berserah hanya kepada Tuhan, jangan kehendak manusia yang terjadi, ya Tuhan, tetapi kehendak Tuhan terjadi atas diri manusia. Kami menyerahkan seluruh pelayanan 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan menolong kami semua, serta juga Tuhan memanggil warga jemaat untuk datang dalam persekutuan bersama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan, renovasi, pastori oleh panitia dan para pekerja, kiranya Tuhan juga menolong segala keterbatasan kami, agar kami boleh dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami sampai dengan hari ini, dan juga kami bersyukur Tuhan boleh menggerakkan saudara-saudara seiman kami bersama warga GPIB untuk mengambil bagian dalam mendonasikan sejumlah dana mereka. Biarlah itu menjadi berkat bagi mereka kembali, seperti ketika Tuhan dahulu telah memberkati dan sampai masa yang akan datang akan terus memberkati kehidupan mereka dan kami semua. Kami teringat bagi warga Jemaat Cornelius, orang tua dan saudara seiman kami yang masih terbaring lemah karena berbagai sakit penyakit. Kiranya Roh Kudus menolong mereka melalui setiap proses yang dilakukan, terlebih khusus melalui pendampingan dari anggota keluarga. Biarlah kuasa ilahi turun atas kehidupan mereka semua dan memulihkan masing-masing dari sakit penyakitnya. Bapa di sorga, juga kami teringat untuk setiap warga jemaat yang merayakan sukacita karena hari kelahiran dan hari HUT perkawinan. Biarlah Roh Kudus juga memelihara hidup mereka dan perkawinan mereka dalam sukacita, dan mereka memiliki dasar yang kuat untuk menaikkan rasa syukur kepada Tuhan. Kami berserah seluruh kegiatan dan rancangan-rancangan kami, terlebih khusus untuk mempersiapkan diri kami menjelang perayaan Hari Raya Natal. Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami tahu untuk berbuat dalam rangka menyambut Natal Kristus. Ya Allah Bapa di sorga, berkati seluruh presbiter yang melayani, pengurus-pengurus pelkat, dan juga seluruh warga gereja. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu,
kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkan persembahan pujian dari jemaat, dari vokal grup AD Lofos Voice akan memberikan kesaksian. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujiku. Gandong Maria, puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Gandong Maria, puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Gandonge, sio gandonge, cari apa dalam dunia, sio gandonge. Gandonge, sio gandonge, cari intan dan permata, hancur binasa. Cari Yesus yang lebih manis, cari dunia katong calaka. Mari sama-sama katong badonce sampai Tuhan datang. Gandong Maria, puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Gandong Maria, puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Gandonge, sio gandonge, cari apa dalam dunia, sio gandonge. Gandonge, sio gandonge, cari intan dan permata, hancur binasa. Cari Yesus yang lebih manis, cari dunia katong calaka. Mari sama-sama katong barunce sampai Tuhan datang. Gandong Pengucapan syukur. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nasihat Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 2, betapa tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari kita berdiri menyerahkan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Puji syukur Bapa untuk segala berkat dan kasih-Mu, di mana Engkau telah memberkati kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih dan karunia-Mu, sehingga kami dapat mengucap syukur pada hari ini. Ya Bapa, kami percayakan persembahan syukur yang kami berikan pada hari ini. Biarlah Engkau memberkatinya, Engkau menguduskannya, sehingga layak untuk pelayanan kasih dan karunia-Mu di dalam jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Untuk warta jemaat dalam sepekan, periode dari tanggal 7 November sampai dengan tanggal 13 November 2021. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi warga jemaat yang menginginkan pelayanan, silakan menghubungi majelis jemaat sesudah ibadah ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah,
di tempat ini atau mengikuti daring ini, kami ucapkan selamat beribadah. Yang kedua, jadwal kegiatan sepekan. Untuk hari Selasa, tanggal 9 November, pukul 18, persiapan PAK via Zoom diikuti oleh Komisi PAK. Hari Rabu, tanggal 10 November, pukul 17 WIB, ibadah rumah tangga via Zoom. Pelayan firman, Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. P1, Penatua Teddy Siombing. P2, Penatua Bapak Rusman Telambanua. Hari Kamis 11 November 2021 pukul 17 WIB ibadah PKP bertempat di Ibu Flora Sitorus. Pelayan firman Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. P1 Ibu Yeni Sangian. P2 Ibu Erni C. Tinambunan. Hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 18 WIB, sermon presbiter via Zoom. Dimohon keseluruhan presbiter, pemusik, prokantor, dan pengurus pelkat dapat mengikutinya. Yang ketiga, baptisan kudus. Diberitahukan bahwa ibadah minggu pada tanggal 14 November 2021 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi anak kedua dari keluarga Agustinus Charles Siregar. Yang keempat, kegiatan Pelkat PA, di mana telah dilakukan peneguhan pengurus atau pelayan Pelkat PA. Antar waktu pada hari ini pada tanggal 7 November 2021. Nama-nama yang diteguhkan adalah Ibu Helena Adrana Sobleli, Saudari Esther Ninutakoy, Ibu Yunita Simangunsong, dan Ibu Ince Barangongo Keluanan. Kami ucapkan selamat bertugas. Yang kelima, amplop persembahan. Diberitahukan kepada warga jemaat GPIB Cornelius Lido bahwa dalam rangka ibadah melalui Zoom, maka amplop persembahan akan dikirim ke rumah masing-masing jemaat setiap hari Jumat, diantar dan diambil oleh presbiter atau petugas gereja yang ditunjuk. Dan kami mengingatkan juga untuk kepada warga jemaat yang belum mengirimkan dana dalam pembangunan renovasi, dimohon kesediaannya. Dan apabila ada warga jemaat yang datang ke rumah, mohon dikonfirmasi apa tugasnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengambilan amplop persembahan. Untuk warta ekonomi dan keuangan gereja dapat dilihat di warta yang telah di-share di dalam grup. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan. Shalom.
apa yang masih kurang. Nah, saya kasih pengulangan sedikit. Jadi hari Rabu diingat-ingat ya, bahwa itu hari pahlawan. Nah, sebagai warga gereja, kita juga mengenang bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen Indonesia yang gugur dalam pertempuran di Surabaya 10 November. Maka itu, wahai warga Cornelius, gitu ya, hadirlah dalam ibadah keluarga dalam rangka Hari Pahlawan, Rabu 10 November jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu penting ditekankan supaya kita ini bisa mengenang pahlawan-pahlawan bangsa yang sudah mendahului kita. Lalu yang kedua, untuk kelas PAK, ya. Jadi kalau di warta itu kelas 11 dan 12 jam 5, ya. Tapi hari ini kalau bisa kita bertemu secara luring saja, secara luring jam 3. Luring jam 3 sore, ya. Atau jam 16. Yang kelas 10 tetap jam 15. Iya, salah-salah ini. Padahal masih jam 10 kurang. Kelas 10 jam 14. Kelas 11, 12 jam 15. Lalu jam 12 persiapan Pelkat PA ya. Benar ya? Hari ini dimulai. Ya. Jadi semangat baru peneguhan, ya. Lalu persiapan. Persiapan bagi para pelayan. Gitu. Jam 12 di Pastori. Lalu yang berikutnya, bagi Bapak Ibu warga jemaat yang hendak membaptiskan anak atau cucunya, silakan masih bisa mendaftar untuk baptisan tanggal 14 November 2021. Silakan menghubungi Ibu Sekretaris PMJ atau menghubungi majelis jemaat yang terdekat. Itu yang ingin saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, saudara-saudara, mari berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, sebab Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ada Intan Cemerlang bait 1 dan yang kedua. Ada intan cemerlang dalam lumpur yang kering. Cari dan bersihkanlah guna tajuk ranjangmu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu. Jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu.
arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Selamat Pak hari Minggu, Pendeta. Pak Pendeta, jemaat semua. Selamat hari Minggu. Selamat melayani ibu-ibu. Selamat Selamat melayani ibu-ibu. Selamat Kanio. Selamat hari Minggu. Selamat melayani ibu-ibu. Kak Esther. Oh iya, dengan Nona satu. Nona Esther Takoe. Kak Esther. Kirain ibu-ibu semua. Ada Kak Esther. Iya, ada Nona. Saya masih ABG terus. Masih ABG. Selamat hari, selamat. Oke.